Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi ibadah yang pertama kita bicara soal the temple of God, rumah Tuhan. Nah, ini adalah ibadah yang kedua, bait Allah ketiga. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan supaya mendengar 1 dan 2 supaya lengkap. Saling melengkapi. Pada mulanya manusia diciptakan, ditaruh di Eden. Di Eden tidak diperintah untuk bikin gereja. Bikin gereja, bikin bait Allah, rumah, enggak. Tapi Tuhan bicara langsung. Bicara yang natural. Tuhan selalu panggil Tuhan langsung. Tuhan pun menyapa Adam langsung. Adam, gitu, ya. Jadi sifatnya itu enggak formal kayak hari ini gitu. Formal, kalau ketemu Tuhan harus puasa dulu. Atau jam sekian nih buka prakteknya Tuhan. Enggak ada, enggak formal, sifatnya natural. Komunikasi yang baik itu sifatnya natural. Bukan tidak natural ya. Jadi jangan aneh-aneh ikut Tuhan. Nah, di Eden manusia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa barulah ada ritual-ritual. Kain dan Habel mempersembahkan. Sebelumnya gak ada itu. Itu pasti diajarin oleh orang tuanya. Meskipun tidak ditulis. Belajar mempersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan masih bicara langsung hari itu. Kain, mengapa hatimu panas? Kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Setiap kita tidak ada alasan. Gak bisa Pak aku nahan hawa nafsuku. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kau manusia ciptaan Allah. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Harus berkuasa. Gak ada alasan. Oleh sebab itu jangan ikuti ajaran yang bilang kita gak punya kehendak bebas saudara. Semuanya takdir. Kecelakaan takdir. Jodoh takdir. Jodoh kan kau yang pilih kok takdir. Jodoh kau yang pilih lalu pasanganmu gak setia. Masa Tuhan menakdirkan kamu punya pasangan yang tidak setia? Aneh. Ya? Oke. Singkat cerita manusia jatuh dosa lalu bergulirlah sejarah. Sampailah kepada zamannya Abraham. Ketika itu Abraham namanya masih Abram. Firman Tuhan begini, Kejadian 1, Kejadian 12, ayat 1-3. Coba kita baca cepat saja ya. Jadi mulai Kejadian pasal 12, kalau Bapak perhatikan, saudara, itu mulai cerita tentang Abraham dan bangsa Israel. Sebelumnya bukan. Itu batasnya di situ, pasal 12. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Tuhan di situ siapa? YHWH, Adonai, Bapa. Berfirmanlah Allah kepada Abram, gitu, Elohim. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram gak nanya loh, kemana? Di sono ada apa? Gak nanya. Siap. Dia pergi. Tetangganya yang bingung. Abram kaya raya, kota metropolitan begini. Kota Ur itu metropolitan di zaman itu. Pusat perdagangan, pusat penyembahan segala macam dewa juga. Ya. Nah, di situ Adam pergi aja gitu. Paling tetangganya bilang, "Om, mau kemana Om?" Gak tahu nih. Loh, mau pergi gak tahu, disuruh Tuhan. Wah, hebat sekali ya Abram ya. Abram tuh luar biasa, saudara. Makanya dijadikan bapak orang beriman. Ya. Dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berjanji begini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Nama Abraham sekarang masyhur nggak? Terkenal banget. Kalau mau tahu Allahnya, Elohimnya yang benar, Elohimnya siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu ditulis di mana-mana. Nggak ada yang lain. Coba aja periksa kalau nggak percaya. Disebut Ishak, anaknya yang satu itu. Anaknya yang tunggal. Kenapa disebut anak tunggal padahal ada dua, satunya Ismail? Karena Ismail adalah anak dari budaknya Sarah, Hagar. Zaman itu kan masih zaman perbudakan. Hagar itu diambil dari Mesir. Jadi tentu hitam manis. Si Sarah sudah nenek-nenek, sudah 90 tahun, Tuhan bicara, akan kujadikan kau bangsa yang besar. Yang benar Tuhan. Makanya Sarah ketawa kan. Ketawa dia terpingkal-pingkal karena nenek-nenek suruh hamil. Hari ini saudara jangankan 90, 40 tahun lewat aja udah nyerah. Udah gak punya anak ya. Susah banget punya anak. Hari itu 90 tahun. Abram 100 tahun. Kamu akan punya anak, bangsa yang besar. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Aku akan berbuat baik kepada orang yang baik sama kamu. Tapi aku akan mengutuk dia yang jahat sama kamu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Orang yang baik terhadap orang percaya, Tuhan akan baik sama dia. Tapi orang yang jahat sama orang percaya, Tuhan akan mengutuk dia. Karena menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Padahal itu keselamatan. Ini suatu proyek yang sangat amat penting. Kalau ada orang anggap enteng aja, dikutuk Tuhan dia. Hari ini banyak orang berani menyerang pekerjaan Tuhan. Dia sudah hidup di bawah kutuk sebenarnya. Tunggu tanggal matimu. Ngancam Pak? Enggak. Karena saya juga bakalan mati. Semua kita bakalan mati. Mau cari apa hidup? Kok songong begitu loh. Hidup sekali aja songongnya minta ampun. Hidup sekali aja di YouTube bikin channel, namanya bukan nama sendiri. Iya, kamu sakit jiwa ya? Nama itu nama sendiri. Kalau nama palsu berarti kau utusan setan. Nama palsu untuk nyerang orang kan enggak? Ingat kata Tuhan, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Dan menghancurkan orang yang menganggap enteng kamu. Itu sebenarnya teks aslinya bahasa Ibrani bukan mengutuk. Kalau ada orang yang anggap enteng kamu, anggap enteng tok loh, bukan nyerang. Aku akan mengutuk dia, menghancurkan dia. Waduh, saya baca ayat itu ya banyak orang nggak ngeh. Wah yes Tuhan. Artinya kita dibela Tuhan. Kan gitu. Nah, yang dimaksud keturunannya adalah Ishak. Bukan Ismail. Itu teks asli Alkitab jelas, Ishak. Nama itu muncul, Ishak. Ya. Kejadian 17 ayat 18 sampai 21. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham pikir, istriku udah nenek-nenek. Ini ada Ismail. Ismail aja dah Tuhan. Itu ceritanya. Ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Yang dimaksud Ishak. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia pun jadi bangsa yang besar. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan tidak pernah benci siapapun. Tetapi ayat 21, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ceritanya Abraham menunggu lama, saudara. Jadi sudah agak lupa. Makanya Sarah punya ide. Kayaknya Hagar cukup manis tuh buatmu. Kau hampiri saja supaya punya anak. Nah punya anak Ismail. Gitu ya ceritanya gitu tuh. Padahal janji Tuhan satu. Anak yang itu.
yang dilahirkan Sarah, anak perjanjian. Dan janji ini diingatkan terus kepada Ishak dan kepada Yakub dan kepada Israel. Akulah Tuhan YHWH Adonai. Akulah Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu diingat-ingat terus, jangan yang lain ya. Sebab ada banyak Elohim, ada yang namanya Dagon, Molok, Asitoret, Asyerah, dan sebagainya, dewa-dewa. Jangan yang lain ya. Bahkan El pun nama dewa, Elohim itu nama dewa. Di dalam mitos Kanaan, El itu adalah kepala dewa, ketuanya dewa. Anaknya itu ada yang namanya Asyerah, bukan anaknya, anak buahnya. Dan El ini kawin dengan Asyerah. Waduh, mitos Kanaan begitu tuh. Yahweh pun di situ ada nama Yahweh, dewa-dewa Kanaan. Waduh, mengerikan. Makanya Tuhan memperkenalkan diri, akulah Tuhan, Elohim. Elohim nenek moyangmu. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Clear. Ya. Hari ini kalau kita membaca ayat ini, kita tahu betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya hari ini kalau ada orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, saya agak bingung sebenarnya. Saya datang kepada Tuhan kok berani hitung-hitungan. Aku kasih 10% ya Tuhan, balikin 100 kali. Itu sangat kurang ajar sama Tuhan. Itu diajarkan lagi. Tidak ada di Alkitab. Justru kita harus mengajarin orang supaya kalau menghadap Tuhan yang hormat. Sebab hikmatnya, sebab berkatnya Tuhan kepada kita itu tak terhitung jumlahnya. Mau dihitung berapa? Ya kan? Gak usah banyak-banyak, gak usah ngomong macam-macam deh. Sekarang kita bisa napas lega. Berapa itu nilainya? Tanya orang yang lagi tergeletak di ICU. Susah. Waduh saudara. Kalau orang benar itu ya, pikirannya dan hatinya akan bersih. Dia gak berani hitung-hitungan sama Tuhan. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung. Iya kan? Iya. Makanya ya jadi orang itu belajar bersyukur. Udah jangan aneh-aneh jadi orang. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mestinya begitu saudara. Mulai hari ini saudara jangan pernah belajar lagi dengan orang yang mengajarkan, kalau ikut Tuhan pasti kaya, enteng jodoh, langsing. Ya enggak gitu yang dipikirin. Enak, seperti berkat Abraham, kaya raya. Salah itu. Sebab berkat yang diberikan kepada kita bukan kekayaan jasmaninya. Baca yang benar. Tadi belum dibaca ya, Kejadian. Kejadian pasal 12. Ayat 3 tadi belum selesai. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan, nah ini yang paling penting.
Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang paling penting. Kalau yang awal-awal tadi, aku akan membuat namamu masyhur. Siapa yang masyhur? Kita. Abraham. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Siapa? Abraham. Tapi yang ini kita. Termasuk kita. Dan olehmu semua kaum, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat apa itu? Itulah berkat Sang Mesias akan lahir dari keturunan Abraham. Tepatnya Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata begini. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya Mesias lahir dari Yahudi. Itu bukan berarti semua orang Yahudi otomatis selamat. Karena faktanya umat pilihan banyak yang binasa di padang gurun. Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Dijadikan umat pilihan, gak taat. Binasa di padang gurun. Sudah sampai tanah perjanjian, tetap malah menjadi seperti orang Kanaan. Kawin campur sama orang Kanaan, nyembah dewa-dewa, Baal dan sebagainya. Binasa. Jadi yang selamat sedikit sebenarnya. Banyak orang salah mengerti umat pilihan Israel. Kita bukan orang Israel, saudara. Kita Israel rohani. Tuhan Yesus yang berkata, anak Abraham itu bukan yang secara genetik, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Itu anak Abraham. Sehingga kita pun punya hak untuk mewarisi berkat Abraham. Yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang benar. Jangan ngajar yang lain-lain lagi mulai sekarang. Sebagai domba-dombanya Tuhan, jangan mau dengerin para gombala. Bukan gembala, gombala. Yang diomongin gombal-gombal. Gombal tahu gak sih? Kalau orang Jawa tahu gombal. Gombal itu kain yang butek yang udah mau rusak itu loh. Gak ada nilainya, sia-sia. Masa diomongin enteng jodoh. Faktanya gak enteng jodohnya, berat. Orang-orang bisa marah dengerin saya. Jangan gitu dong Pak gitu. Oke. Jadi saudara, kita itu jangan sampai tidak mengerti kebenaran. Nanti hidupnya jadi meleset. Ketika Israel dipanggil dari Mesir, disuruh membuat kemah. Kemah pertemuan, kemah suci. Dan kita tahu itu tabernakel. Kenapa? Supaya aku hadir di sana. Apakah Tuhan sedang berkemah? Itu cuma lambang kehadiran Tuhan. Kata Sekinah. Sekinah itu artinya Tuhan berkemah. Dia yang berkemah. Sekinah. Hari itu Tuhan berkemah di tengah-tengah Israel. Artinya hadir menyertai Israel. Yang luar biasa bukan itu. Karena Tuhan berkemah di kemah suci. Yang luar biasa itu hari ini. Hari ini Elohim yang Maha Tinggi bersekinah dalam diri kita. Hadir dalam diri kita. Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi ada dalam diri setiap kita. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang tidak merasakan, masa sih Pak? Ya salahmu sendiri, kenapa kau enggak merasa? Makanya ya, itu sebabnya saya tidak takut apapun. Suruh gondoruo lewat depan saya. Pocong. Apa aja, enggak takut saya. Tapi yang heran tuh gini, saya enggak tahu kenapa ya. Dari kecil saya enggak takut loh Mas Setan. Masih sekolah minggu saya enggak takut. Enggak tahu tuh kenapa. Saya umur 3 tahun diserahkan ke gereja dulu soalnya. Gerejanya sebelah rumah saya. Iya, saya pindah dari Surabaya ke Nganjuk. Di Nganjuk itu baru datang tuh sore-sore gitu. Mama saya padahal bukan Kristen tuh. Mama saya lihat kok ada gereja. Dia samperin, saya diserahin itu. Pak Pendeta ini tolong dididik gitu. Saya masih ingat, saya masih kecil gitu. Apa sih gereja gitu. Dulu ya, enggak jangankan minggu, hari biasa aja saya main ke gereja. Karena sebelah rumah. Kenal baik. Pak Pendeta, saya mau pinjam dong pianonya gitu. Saya coba-coba aja meskipun nggak bisa. Saya main aja sendirian, nggak ada orang. Zaman dulu bukan piano, orgel. Pakai kaki. Jadi kakinya ngontel gitu sambil gini. Aduh, itu dari kecil sudah sekolah minggu. Suatu hari ada yang panggil Jai Langkung.
Wah, saya dari jauh tuh apa sih jelangkung? Nggak datang-datang setannya. Terus mereka lihat saya, wah ada anak kecil. Kalau anak kecil biasanya datang setannya, katanya gitu. Oh, dia nggak tahu dia. Saya dipaksa tuh. Orang gede-gede ya kalah lah saya dipaksa. Tapi saya pegang jelangkungnya. Dalam nama Yesus. Masih kecil bu, saya udah gitu. Dalam nama Yesus, kamu nggak boleh datang. Nggak datang. Terus orang-orang gini, ya gimana nih, kok nggak datang juga? Terus ganti orang lain. Datang luari orangnya, dibawa sama itu. Aduh, si roh jahat itu norak bu. Apa sih hebatnya gitu-gitu? Nggak hebat kan? Saya lihat, apa sih? Emangnya hebat? Kalau orang bisa ngambang, hebat nggak? Enggak. Akhirnya mati lagi. Apanya yang hebat? Orang yang ahli tenaga dalam aja saya bilang, Bapak mati ini sebentar lagi. Iya katanya. Mati kemana? Nggak tahu. Saya tahu. Ke neraka. Oh, dia kaget tuh. Yang benar jangan bercanda. Enggak, saya nggak bercanda. Kalau nggak bertobat. Akhirnya dia nyerah juga, iya ya. Gitu. Makanya ya, hidup itu harus mengerti kebenaran, kita mau dibawa kemana hidup ini oleh Tuhan. Hidup ini bukan tanpa makna. Hidup ini ada arah tujuannya. Sekarang yang lagi bandel-bandel ya suami suka judi lah, lirik-lirik tetangga lah. Bertobat hari ini. Nanti kalau matanya dibuat Tuhan gak bisa melirik ntar. Ke depan terus kayak kuda itu. Wah itu gak enak banget loh. Udah gitu gak ada air matanya. Kering, gak enak loh. Bertobat ya. Ini pendeta kok ngancam terus sih. Enggak, itu mengingatkan saudara. Saya itu gak ada niat jahat sama sekali. Aduh. Ya, jadi tabernakel itu, kemah itu, dibuat dalam perjalanan diusung terus oleh para imam Yahudi, Israel. Kenapa? Ketika berhenti, dia buka kemahnya. Nah itu kemah suci. Di dalamnya ada ruang maha kudus dan seterusnya itu. Nanti kalau mau pergi lagi, dilipat lagi, pergi lagi. Jadi portable, tabernakel itu portable. Bisa dibawa-bawa, ya, kehadiran Tuhan. Nah, suatu hari udah sampai zamannya Daud. Daud ingin membangun bait Allah. Kenapa? Dia merasa istanaku begitu hebat kok Tuhan cuma kemah ya. Dia bikin, tapi tidak diperbolehkan. Karena Daud sudah tangannya berlumuran darah. Lalu Tuhan bicara, anakmu yang akan bangun bait Allah. Salomo. Ketika Salomo memerintah Israel, Israel bersatu. Utara selatan gak terpisah ketika Salomo masih hidup. Dan tabernakel digantikan dengan bangunan permanen yang disebut bait Allah. Di Alkitab gak ada tulisan bait Allah, adanya bait itu, bait suci gitu. Tapi maksudnya bait Allah. Bait Elohim. Ya, Bait Adonai, rumahnya Tuhan. Nah itu, ya. Nah, Salomo selama memerintah di tahun keempat dia mulai bangun bait Allah itu. Itu tahunnya 966 sebelum Masehi. Kemudian selesai 957 sebelum Masehi. Itulah bait Allah yang pertama. Israel bangga banget karena itu megah kan di zaman itu. Bait Allah yang pertama, ya. Mereka sangat bangga, Allahku bersekinah di Yerusalem. Tinggal berkemah di Yerusalem. Wah, umat pilihan aku. Engkau goyim. Goyim itu bangsa asing yang tidak punya Elohim. Elohim dimonopoli, akulah Elohim. Punya Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangku. Gitu. Tapi kemudian hari bait Allah yang pertama ini dihancurkan oleh siapa? Raja Babel. Nebukadnezar. Dihancurkan dan orang-orangnya diangkut ke Babel. Diasingkan. Itulah akhir dari bait Allah yang pertama di Yerusalem. 50 tahun kemudian, 50.000 orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Diizinkan kembali. Tahunnya 538 sebelum Masehi itu. Ingin membangun bait Allah. Tetapi banyak masalah. Akhirnya selesai juga pembangunan
oleh Zerubabel 516 sebelum Masehi. Cuman Yerusalem belum punya tembok hari itu. Padahal kota yang zaman itu harus ada tembok mengelilingi sebagai benteng pertahanan. Kalau kita ke Israel sekarang ada tembok Yerusalem kan? Nah itu ada gerbang-gerbangnya. Begitu modelnya ya. Nah tapi kemudian Bait Allah ini diselesaikan dengan membangun tembok Yerusalem juga oleh Nehemia. Nabi Nehemia. 445 sebelum Masehi tahunnya. Itulah Bait Allah yang kedua. Tapi cerita Bait Allah ini banyak sekali pernik-perniknya. Bait Allah ini pernah dirampok, diserang oleh Antiochus Epiphanes tahun 1608 sebelum Masehi. Diserang, dirampok itu. Di dalamnya Bait Allah dibangun altar buat penyembahan dewa Zeus. Waduh, orang baru tahu. Waduh, dewa Zeus. 3 tahun kemudian dibersihin lagi sama Yudas Makabe namanya. Wah, sejarah itu luar biasa loh. Ya, jadi kalau orang salah mengerti, Allah bersekinah di Bait Allah. Buktinya dihancurin. Salah mengerti kan orang? Masa Allah yang maha besar bisa dikurung di bangunan buatan manusia? Nggak bisa lah. Salomo mengerti hal itu sebenarnya. Cuman Salomo menghormati Allah hadir di sini, lambangnya. Itu ya. Nah, kemudian direnovasi oleh Herodes. Suatu hari Herodes menyerang Yerusalem. Herodes Agung. Bait Allah kebakaran sedikit. Lalu direnovasi, dibesarin, digedein. Gedenya 2 kali lipat daripada yang dibangun Salomo. Mogah banget Bait Allah di zaman Herodes. Sampai akhirnya Herodes mati di tahun 4 sebelum Masehi. Pas sebelum Yesus lahir. Herodes mati, Herodes Agung. Dan Bait Allah lanjut terus pembangunannya. Karena belum selesai tuntas. Bait Allah ini barulah selesai sampai tahun 64 Masehi. 64 Masehi selesai. Artinya apa? Bait Allah yang direnovasi Herodes inilah yang ada di zamannya Yesus. Kan Yesus berdiri di Bait Allah tuh. Yang apa? Perempuan tentara bahasa berbuat zina diseret, Yesus sedang ada di Bait Allah. Nah itu Bait Allah yang direnovasi oleh Herodes. Herodes mati terus dibangun. Ironinya selesai tahun 64 Masehi. Cuma tahan 6 tahun. 6 tahun kemudian 70 Masehi, Jenderal Titus dari Kekaisaran Roma menyerang Yerusalem, dihancurkan. Direbut semuanya, tabut perjanjian, emas-emasnya, semuanya habis dijarah. Habis total. Jadi Israel langsung down. Ya, Tuhan bersekinah bagaimana ini? Kok ternyata malah hancur? Tahun 70 Masehi. Hari itu Israel bubar, saudara. Pergi berserakan ke seluruh dunia, diaspora. Israel di tempat Bait Allah itu tidak ada apa-apa. Rata, kecuali tembok bagian barat. Sampai hari ini. Tembok ratapan. Yang kalau kita ke Israel, temboknya itu, di mana orang Yahudi berdoa di situ. Ya, nah itu tembok sisa Bait Allah yang dihancurkan. Sisanya ada. Itu kalau kita mengerti sejarah ya, batu yang dipakai itu di zamannya Herodes, itu ada yang berapa ton ya. Berapa ton satu batu. Coba sekarang berapa ton satu batu? Coba diangkat pakai alat apa? Hari itu pakai alat apa? Nggak tahu juga tuh. Di dunia ini banyak misteri yang kita nggak terjawab loh sampai hari ini. Kalau kita ke Mesir ya, itu piramida Giza itu ngangkutnya pakai apa? Batunya tontonan. Hari ini coba dilombain, siapa yang bisa? Motong batunya sekian ton dapat dari mana juga? Motongnya juga pakai alat modern pasti. Dulu nggak ada alat modern. Nggak tahu pakai apa. Makanya manusia itu jangan sombong. Ada banyak hal yang kita belum tahu. Ya, kita belajar terus. Jadilah ilmunya padi. Makin berisi makin merunduk. Sekarang enggak. Merasa berisi tegak lurus. Menyerang ke kiri ke kanan. Memfitnah. Merasa benar. Meluruskan ajaran pendeta ini.
Saya aja ada yang meluruskan. Saya cuma senyum-senyum aja. Bagus, berarti kau udah pinter. Kau udah pinter, udah paling bener, udah yang punya surga. Ambil. Itu aja, simple kan? Kita mah lurus terus. Saya kemarin ngumpul dengan anak-anak muda. Saya bilang, kita abaikan semua gangguan. Anggap aja nyamuk. Nging, biarin aja. Semprot aja. Kita lurus, kita memandang ke depan. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang di depan yang luar biasa. Amin ya. Saudara bertobatlah, fokuskan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak hanya di gereja, di rumah tanggamu, di pekerjaan di kantor, di mana. Itu pekerjaan Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat kita bersinar. Jadi garam dan terang. Oh rupanya begini ya muridnya Tuhan Yesus. Itu baru orang yes. Orang gak bisa membuat orang lain bertobat lewat khotbah, gak bisa. Apalagi lewat debat, gak bisa. Ujungnya malah berantem panco. Gak ada. Tapi lewat perbuatan nyata orang akan luluh. Dia hebat ya, dia beda. Dia beda. Itu mestinya. Hari ini banyak yang beda, ganas banget. Bisa dibayangkan gak? Israel frustasi. Kebanggaannya satu-satunya habis. Dijarah lagi. Dijarah sama kafir lagi. Kalah total. Aduh, habis. Gimana nih? Israel kalau zaman dulu pergi keluar kota kalau berdoa ya. Dia cari arah Yerusalem pakai kompas. Kiblatnya ke sana, jadi berdoanya ke Yerusalem. Itu orang Yerusalem begitu. Orang Israel zaman dulu. Kalau mau berdoa, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Kadang-kadang mandi bahkan. Lalu menghadap Yerusalem, lalu dia berdoa. Sehari 7 kali. Itu, begitu ceritanya. Orang gak tahu sejarah aja. Kiblatnya Yerusalem, bait Allah. Sedangkan Goyim gak kebagian. Sorry ini bukan punyamu. Gitu, zaman dulu begitu tuh. Sehingga orang Samaria yang ada di utara. Samaria itu kan ibu kotanya Israel Utara. Tapi ditaklukkan oleh Asyur. Dijarah habis, orangnya dibawa ke Asyur. Orang Asyur yang ke situ, orang asing. Jadi Samaria itu kumpulan orang asing. Makanya gak heran kalau orang Israel benci sama Samaria. Ini orang asing nih, gitu. Nah, jadi akhirnya di zaman Samaria, orang Samaria buat Taurat sendiri. Karena gak boleh ke Yerusalem. Padahal bawalah persepuluhanmu ke bait Allah di Yerusalem kan. Gak boleh, ya udah. Rubah, bukan Yerusalem, ke Gunung Gerizim. Gitu ceritanya Bu. Makanya ada cerita ketika Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Terjadi dialog. Nah, itu ceritanya, Samaria itu begitu. Ya. Lalu kenapa dibiarkan hancur? Nah, kenapa dibiarkan hancur tahun 70 Masehi? Sesuai nubuatan Tuhan Yesus bahwa bangunan ini yang dianggap orang megah ya. Tuhan malah bicara ini nanti hancur. Batunya tidak ada satupun di atasnya. Gitu. Itu nubuatan di Markus 13 ayat 1 sampai 2. Nanti dibaca sendiri aja. Karena topik kedua ini tentang bait Allah ketiga. Dan bait Allah ini tidak bakalan dibangun lagi. Bait Allah ketiga tidak bakalan dibangun, saudara. Semua orang dari dulu khotbahnya, bait Allah ketiga akan dibangun. Salah itu. Bait Allah ketiga tidak bakalan dibangun. Saya ingat di tahun 2000 itu ada pengkhotbah ngomong, batunya sudah diletakkan, batu pertamanya, Senin ini. Saya ingin dulu, waduh akhir zaman nih. Hari itu saya masih umur berapa kan? Akhir zaman beneran nih batunya sudah diletakkan. Ternyata batu apa yang diletakkan gak tahu. Sampai hari ini gak ada yang bangun. Saya ke Israel berkali-kali saya tanya, kapan dibangun? Gak ada siapa yang ngomong mau bangun. Dibangun bisa perang dunia ketiga ntar. Iya kan? Gak ada. Ya, jadi jangan berharap itu dibangun. Tuhan Yesus saja gak pernah ngomong dibangun lagi. Oh bicara Pak, di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Kalau baca Alkitab itu yang benar bro. Dalam 3 hari ku bangun. Yang dimaksud bukan bangunan itu. Yang dimaksud adalah
tubuhnya sendiri. Di ayatnya ada padahal, gak dibaca. Orang suka baca sedikit-sedikit gitu. Jangan, mulai hari ini jangan. Kalau gak mau sesat. Coba kita cek Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang kalau bacanya cuma 1 ayat, akan dibangun kembali. Padahal lanjutannya, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka bingung. Dijawab oleh Tuhan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bayangin kalau orang cuma sepotong-sepotong. Banyak orang itu sepotong-sepotong. Saya itu cerewet banget loh. Jangan baca sepotong. Salah ngerti. Itu yang dimaksud tubuhnya. Bait Allah ketiga gak bakalan dibangun lagi. Ya. Nah, kiblat pun berubah. Coba kita baca. Dialog ini bagus banget. Yohanes pasal 4. Ayat 20 sampai 24. Ceritanya perempuan Samaria ini disamperin oleh Tuhan Yesus. Di pinggir sumur. Lalu terjadi dialog. Ini kalau dibaca dari awal bagus. Tapi saya mau baca dari ayat 20 saja. Perempuan Samaria ini berkata begini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi hari itu ada 2 kiblat. Orang Israel kiblatnya Yerusalem. Orang Samaria kiblatnya Gunung Gerizim. Nah ini dialognya. Kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Bukan. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan di Yerusalem dengan sistem Tauratnya, bukan. Atau di Gerizim dengan sistem Taurat Samarianya, bukan. Sistem Taurat sudah batal. Banyak orang, firman kok dibatalkan? Oh, kamu gak baca Alkitab ngotot. Kematian Tuhan Yesus membubarkan sistem itu justru. Supaya orang gak pakai sistem itu. Supaya apa? Supaya para goyim pun datang kepada Tuhan. Sebab kalau pakai Taurat, goyim ditolak. Taurat malah memisahkan goyim dan Israel. Tidak bersatu dengan Tuhan. Efesus 2 ayat 15. Kematiannya sebagai manusia membatalkan seluruh perintah hukum Taurat. Ya, tapi jangan berpikir kalau gitu membunuh boleh ya Pak, berzina boleh ya Pak. Jangan kesimpulan terlalu pendek. Diganti dengan hukum kasih karunia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau akan melakukan kehendak Tuhan. Itu udah paling inti. Masa kehendak Tuhan orang suruh jahat? Ya, makanya ya, punya hati itu yang benar, yang bersih. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. 24-nya dulu deh. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu perempuan Samaria ini berkata gini, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Jadi kalau ada orang di luar sana yang berkata, di mana Alkitab berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kan ada orang India yang ngomong begitu. Zakir Naik gitu. Ya kan? Suruh sini, saya ajarin. Di Alkitab banyak sekali kata-kata. Akulah dia yang dimaksud oleh kitab suci itu. Siapa itu? Mesias. Tapi Mesias bukan Tuhan Pak, itu definisimu. Dipanggil Adonai oleh banyak orang. Kurios, Tuhan Yesus. Sang Mesias, Tuhan gak pernah ngaku, akulah Allah Bapa, gak pernah. Akulah anak dari yang terpuji. Apakah engkau anak Allah? Akulah dia yang ditunggu-tunggu, nabi yang dijanjikan. Dari antaramu akan kubangkitkan seorang nabi yang seperti Musa. Itu bukan dari Arab. Seperti Musa itu dari 12 suku Israel. Saudara-saudaranya. Yesus, saudara. Amin. Clear banget sebenarnya. Cuman kalau orang gak mau belajar ya percuma memang. Ya. Kita itu ya
Punya iman itu jangan pakai rasio. Iman itu pakai rasio juga iya, tapi pakai perasaan juga. Jangan cuma rasio tok. Kalau orang imannya cuma rasio, akibatnya gitu kayak di YouTube tuh. Aku paling benar, nyerang sana, nyerang sini. Tidak berperasaan. Padahal iman itu seluruh hidup kita, termasuk perasaan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, I love you Lord. Bukan gini, aku percaya Tuhan. Lu percayanya pakai otak. Percaya pakai otak, iya. Tapi perasaan juga, engkau mengasihi Tuhan enggak? Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, kata Petrus. Sampai nangis-nangis Petrus. Kalau kamu mengasihi aku, kasih makan domba-dombaku. Kasih makan tuh kasih firman yang benar. Kasih kebenaran. Banyak gembala palsu sih. Meracuni jemaatnya. Ikut Tuhan, duit urusannya. Ya, makanya nggak terjadi perubahan akal budi. Akal budinya nggak berubah. Aduh. Ya, kalau kita pakai perasaan ya, iman kita pasti beda. Kalau lihat orang bersalah ya, kita nggak bakalan nyerang. Apalagi di YouTube bikin conference. Saudara, itu salah tuh. Nggak ada gitu-gituan. Kalau dia mengerti perasaan Tuhan. Kita kalau melihat orang bersalah, kita mengasihi dia. Ada amin ya, saudara? Pemazmur itu menulis puji-pujian. Itu luar biasa loh. Salah satu pemazmur, waktu bait Allah hancur, dia lari dari Yerusalem ke utara. Di utara lewat kota Samaria. Terus lalu terus ke utara. Ke utara lagi padang gurun. Dia merana, dia biasa memuji Tuhan di bait Allah. Dia merana, dia mau kiblat ke Yerusalem, Yerusalem hancur. Dia merana, saudara. Dia mengungkapkan perasaannya lewat mazmur. Ya. Dia gambarkan ya, jiwanya itu seperti ini. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Saudara, katakan dengan tulus, seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Iman itu melibatkan perasaan, saudara. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Kalau engkau hanya percaya dengan otakmu, berarti kau salah mengerti. Sebab Tuhan itu adalah kasih adanya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata ahafah. Ahafah itu gematriannya di jumlah angkanya 13. Dan Tuhan sendiri
Yud He Waw He, angkanya 26. Artinya apa? Artinya Tuhan menginginkan cinta itu tidak sendirian. Pasangan 13-26. Artinya kalau Bapa mengasihi kita, kita pun harus membalas kasihnya. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mengapa bait Allah ketiga tidak bakalan dibangun? Karena bait Allah itu hanya berfungsi sementara. Sementara zamannya Taurat. Kalau itu nanti dibangun lagi, ada hubungan dengan kita enggak? Enggak ada. Seandainya, berandai-andai, orang Yahudi berhasil membangun bait Allah. Terus kita mau ngapain? Ke bait Allah. Mempersembahkan korban bakaran. Persepuluhan, buah sulung. Itu menghina Tuhan Yesus. Karena Tuhan mati sebagai korban sekali untuk selamanya. Korban bakaran sudah tidak diperlukan. Segala macam persembahan yang diatur Taurat sudah tidak berlaku. Sekarang hidupmu milik Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya. Bahkan ya, saya membayangkan ya, seandainya orang kaya bertobat, 90% hartanya kasih untuk pekerjaan Tuhan. Emangnya dia jadi miskin? 10% dari triliunan memang miskin? Enggak. Tapi orang cinta uang itu begitu. Sudah punya berapa triliun, kurang. Kayak main game, terus kurang. Putus sekeringnya. Iya, lalu angkanya masih di bank. Angka itu angka mati. Buat apa? Orang gak berpikir ya, orang gak berpikir. Kita butuh uang, iya. Tapi butuh kita gak banyak-banyak kok. Makan, minum, tempat tinggal udah cukup. Anak sekolah ya udah. Mau ngapain? Beli jet pribadi. Buat apa? Kok sendirian di jet, kasihan deh lu. Mendingan kita rame-rame. Kelas ekonomi rame-rame deket-deketan. Meskipun bukan saudara, kita senggol-senggolan. Kan enak, kan gitu. Capek sama-sama, kan gitu ya. Bait Allah itu sementara. Justru adanya bait Allah memisahkan antara Israel dengan Goyim. Orang Goyim, sorry kau gak bisa masuk. Jadi kalau bait Allah ketiga berhasil dibangun, boleh gak kita masuk? Gak bakalan. Boleh pun kita gak bisa masuk, pasti keduluan orang yang di sono. Duluan. Kita mendarat ke pesawat, airportnya aja gak bisa, udah penuh. Iya benar. Coba kalau bait Allah ada. Aku harus berbakti ke bait Allah. Aku mau jual sawah. Aku mau kredit bank. Jual motor. Supaya ke surga. Ke bait Allah dia. Daftarnya lewat tur kan pasti. Turnya lari. Gak jadi berangkat. Coba. Masa begitu sistemnya? Makanya oleh Tuhan dibubarkan. Diizinkan bubar. Gak ada Shekinah bukan di Yerusalem. Shekinah di dalam setiap hidup kita. Itu luar biasa loh. Itu puncaknya. Justru kalau di Yerusalem kita memble. Lah Yerusalem jauh banget, mahal lagi pesawatnya. Gak kebagian. Shekinah Tuhan ada di dalam setiap kita. Wah gak perlu kemana-mana. Tuhan yang nyamperin kita. Di dalam satu kepercayaan ada yang dia pengen banget manunggaling kawula Gusti. Ingin bersatu dengan Tuhan. Ini Tuhan yang bersatu sama kita. Ini Tuhan yang nyamperin kita. Sudah ada di dalam diri kita. Loh, bayangin. Jadi kalau orang sedang mengharapkan bait Allah ketika dibangun, dia tidak mengerti. Yang kedua dia menghina Tuhan. Tuhan mati di kayu salib, semuanya itu enggak berlaku lagi. Supaya manusia tidak perlu mengkorbankan binatang disembelih, korban. Enggak perlu. Apa itu? Itu lambang. Makanya seluruh perjanjian lama itu lambang yang akan terjadi di perjanjian baru. Lambang doang. Tubuhnya ialah Kristus, bukan bayangannya. Itu bayangan perjanjian lama itu. Sedangkan nyatanya tubuhnya, somanya adalah Kristus. Ini loh yang benar. Kamu ribut soal hari Sabat, ini loh Sabat yang benar itu Yesus. Berhenti kau dari segala keinginanmu itu. Berhenti jadi orang dunia. Karena kamu tidak berasal dari dunia, dari surga, dari atas. Itu kalimat-kalimat yang dipakai Alkitab itu.
Ya, makanya orang kalau mengerti ya, iya ya, bait Allah nggak perlu. Nah, terakhir saya ke Israel, saya dapat satu hikmat. Tidak bakalan dibangun. Kenapa? Karena Israel itu banyak kelompoknya. Sebagian besar nggak mau bangun. Perang nanti. Sekelompok kecil pengen bangun. Tapi tabut perjanjiannya nggak ada, percuma. Tapi ada yang ngomong gini, kelompok kecil itu. Ada. Tabut perjanjiannya lagi disimpan di gereja di Afrika. Oh oke lah, taruhlah ada. Terus bangunnya gimana? Pengen perang. Ya kan? Nah makanya nggak bakalan. Tapi saya dapat satu info begini. Ternyata mereka tidak berani bangun. Kenapa? Karena yang bangun haruslah Mesias. Mereka tunggu Mesias datang. Mesias yang akan menguduskan pelataran itu. Karena pelatarannya ada asing sekarang. Najis. Dikuduskan oleh Mesias, barulah dibangun. Berarti nggak pernah dibangun. Kenapa? Karena Mesias sudah datang lama. Mesias yang mana lagi yang bakalan datang? Memang Tuhan Yesus bakalan datang lagi. Bukan di situ tapi. Di awan-awan. Semua yang mati dibangkitkan lebih dulu. Yang masih hidup diubah seketika hidup tubuhnya. Lalu terangkat bersama Tuhan selama-lamanya. Langit dan bumi hancur oleh api. The end. Gak ada sambungannya lagi. Sambungannya di langit baru bumi baru kita. Setan nama iblis dan pengikutnya memble udah. Teriak-teriak selamanya juga percuma udah. Raungan di neraka itu udah percuma. Gak ada gunanya sama sekali. Sengaja itu hancur. Memang harus hancur. Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Masa kamu gak tahu? Tubuhmu itu bait Allah. Jadi kalau ada bait Allah bangunan, kamu pusatnya ke sana. Sekarang tubuhmu bait Allah. Pusatkan pada hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Ada roh Allah dalam diri kita. Oleh sebab itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Clear, semuanya jelas. Karena itu, pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Masa kamu gak tahu sih? Tubuhmu itu rumahnya Roh Kudus. Roh yang berasal dari Allah, roh Allah. Dan kamu sudah dibeli lunas. Itu tandanya meterai Roh Kudus. Bahwa kamu sudah bukan milikmu sendiri. Kamu jadi milik Allah. Milik Elohim, milik Adonai. Kan begitu. Ini clear banget loh. Implikasinya apa kalau kita milik Tuhan? 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, nah ini dia. Sebab itu, kalau ada kata sebab itu artinya kesimpulannya. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Keluar. Itu. Keluar dari apa? Keluar dari dosa. Lumpur dosa. Keluar. Pisahkan dirimu, jangan begitu. Keluar dari lumpur dosa. Karena kamu sudah dibeli. Jangan dibeli, tetap di situ. Ibarat pemulung diadopsi oleh presiden. Besoknya dia main di tempat sampah lagi. Karena kebiasaan kan. Percuma diadopsi kalau gitu. Keluar. Pisahkan dirimu dari situ. Belajar yang benar. Alami pembaharuan akal budi. Begitu harusnya. Kita semua harus mengalami pembaharuan akal budi. Jangan serupa dengan dunia ini. Ibadah yang benar itu mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan.
Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu ibadah yang benar. Bukan ibadah seperti Taurat. Kalau hari Sabat gak boleh kerja. Ibadah. Hari lain emang gak ibadah. Kita ibadah setiap hari gitu. Setiap saat. Iya kan? Nah, makanya mengasihi Tuhan itu harus total. Bukan sebagian. Bukan 10%. Seluruhnya milik Tuhan. Itu yang paling benar. Saudara. Kenapa ya kebenaran begini tidak dimengerti oleh banyak orang? Padahal gak sulit-sulit amat sih. Karena orang uteknya sudah nempel di harta dunia. Ya, dibilangin persepuluhan, dibatalkan, nggak bisa. Bikin pembelaan ini itu. Waduh, kenapa kau nggak belajar ya? Kalau kau belajar kamu akan tahu. Oh iya ya benar juga ya. Jangan khawatir, pekerjaan Tuhan pasti ada yang mendukung. Pasti. Nggak usah pakai sistem Taurat persepuluhan. Percayalah, Tuhan pasti melindungi, memelihara pekerjaannya. Pasti, jangan khawatir. Jadi nggak usah pakai Taurat. Kalau kau hidup di bawah hukum Taurat, dengan sistemnya itu, kau lepas dari Kristus. Saya bacakan ya. Orang salah mengerti, dipikir saya mau ngapain, mau nyeleneh gitu. Persepuluhan dibatalkan. Supaya kamu selamat. Kalau kamu hidup menurut perpuluhan, menurut hukum Taurat, kamu nggak selamat, saya kasih tahu. Ini nanti viral gak karuan nih nanti. Wah, hidup mengasih persepuluhan gak selamat lah. Iya. Kalau kamu pikiranmu Taurat. Coba baca ayat ini. Tadi dipikir saya ngarang sendiri. Itu maksudnya supaya orang selamat. Lah kok malah saya digebukin. Tapi gak apa-apa sih, gak mempan digebukin. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih Kristus. Clear. Jangan pernah ada yang hidup menurut Taurat. Kalau kamu hidup menurut Taurat, kamu lepas dari Kristus. Kamu gak ngerti, udah ditebus. Kita hidup lebih berat lagi sekarang. Bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Bahwa persembahan itu harus yang terbaik. Jangan pernah hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Jangan pernah kalau ngasih persembahan tuh gini, pakai kalkulator. Jangan pernah ya udah masukin gitu, nggak usah hitung. Saya nggak pernah loh seumur hidup hitung. Jadi saya nggak pernah seumur hidup kasih persepuluhan, nggak pernah. Nggak pernah saya hitung. Bukan kasih persembahan ya, bukan ya. Hitung 10% nggak pernah saya. Karena saya merasa nggak sopan sama Tuhan kok ngitung. Nanti saya ambil kalkulator, Tuhan juga ambil. Mau hitung-hitungan? Kayaknya udah kelamaan kau nafas. Iya loh bener. Saya kalau ngasih Tuhan, ya udah semuanya itu. Gak hitung-hitungan. Tapi ya jangan ditiru ya saudara. Kalau saudara ekonominya pas-pasan, semua puasa antar. Jangan ya, pakai hikmat. Tuhan tidak mau kita sengsara juga. Tuhan mau kita efektif untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Amin ya. Itu ya. Oke, Kisah Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya iyalah, makanya tubuhmu bait Allah. Tuhan hadir, Tuhan diam di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita selamat. Kitab suci berkata begini, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam dirimu, diingininya dengan cemburu. Makanya Roh Kudus diberikan supaya kita selamat. Supaya Roh Kudus memastikan orang yang mau selamat, ayo selamat. Tanpa Roh Kudus gak bisa selamat. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Kalau Roh Allah dalam diriku, waduh, saudara coba deh bayangin ada yang maha tinggi adalah dalam diriku. Aduh, saudara, banyak orang gak menghayati. Saya itu menghayati loh. Mau Gondoruwo lewat di dekat saya. Mau kuntilanak keluar. Seluruhnya keluar baris. Gak takut saya. Gak takut saya. Saya serius. Mungkin orang bilang sombong. Terserah lo mau ngomong apa. Tapi saya gak takut sama setan. Iya. Tapi saya takut kalau bikin salah. Kadang-kadang mulut saya salah ngomong. Ya salah sih enggak, cuma terlalu kasar. Ya itu salah lah ya, gak pas.
Saya sampai gini, aduh kenapa aku tadi kok ngomongnya kasar ya? Gitu. Terganggu jiwanya. Mestinya gitu loh, setiap orang kok bikin salah, iya ya. Gitu. Makanya suami-suami yang masih suka judi dan sebagainya, bertobat. Kalau enggak itu kebal banget tuh, judi merasa enggak apa-apa. Waduh, imun banget itu. Autoimun. Sakit autoimun itu secara rohani. Bayangkan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa. Dulu bersekinah di bangsa Israel di Yerusalem. Sekarang bersekinah dalam diri kita semua. Apa yang kita butuhkan kalau gitu? Gak ada. Makanya kitab Mazmur yang benar begini. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. I shall not want. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Kenapa? Yang maha tinggi adalah dalam diriku, pengen apa lagi? Aku pengen itu. Wow, itu menghina Tuhan tuh namanya. Kalau Tuhan gembalaku, lebih dari cukup. Yang penting kulakukan bagianku, aku hidup tak bercacat, tak bercela, aku belajar yang pintar, kerja keras, jadi berkat bagi sesama. Wah mantap, hidup jadi plong, enak. Gak kaya gak masalah, gak masalah sama sekali. Justru orang kaya yang pusing-pusing. Orang makin banyaknya duitnya makin banyak, makin pusing, percaya gak? Gimana ya caranya supaya duitku ini selamat ya? Makin bingung dia nyimpen di mana. Waduh, uang itu bahaya loh. Kelewat banyak bahaya, nggak punya juga bahaya. Iya, orang yang nggak punya duit pikirannya aneh-aneh. Pengen nipu si A, si B gitu. Waduh, jangan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak misalnya makan lagi susah, kesini aja. Kita kasih. Kalau cuma makan minum kita kasih. Tapi jangan Bapak Ibu kesini, Pak saya butuh mobil. Waduh, dulu ada yang minta tolong ke saya tuh. Minta tolong pakai proposal tapi. Mobil satu, ini satu. Mau dagang ceritanya. Gila mobil. Emangnya saya bank apa? Bank aja dievaluasi ketat ya. Aduh, saya sampai, kebangetan deh kau. Aduh. Tapi kalau makan minum kita jamin bisa. Itu sebabnya diakonia kita setiap bulan juga lancar kan. Dulu, bahkan sekarang aja dulu. Dulu kita masih minus saldonya tetap lancar diakonia. Kita usahakan dengan segala cara. Makan minum itu harus loh. Jangan pernah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Jangan. Kita dosa banget. Harus bisa makan minum. Ya. Kalau yang kebutuhan yang mewah-mewah gak usah itu. Gak perlu itu. Jadi kalau demikian kita tahu bahwa Bait Allah itu tidak bakalan dibangun lagi. Seandainya dibangun lagi, gak ada hubungan dengan kita. Karena Yahudi nanti bakar korban bakaran lagi. Kan dia gak percaya Mesias sudah datang. Kalau kita sudah tuntas. Tinggal menunggu kedatangannya yang kedua. Dan kita diangkat bersamanya. Selama-lamanya. Mantap ya. Itu ada film yang lagi main bagus. Itu harus dengar itu. Harus nonton. The Chosen One. Judulnya The Chosen One ya. His Only Son. His Only Son. Itu bagus tuh. Gak pernah loh saya endorse sesuatu. Baru kali ini. Baru kali ini. Ini pun gak dapat apa-apa. Tapi percaya Tuhan akan disukakan. Film itu film bagus. Ya. Oke. Jadi kerinduan kita itu bagaimana sih? Bait Allah ada diri kita ini bait Allah. Gak perlu kemana-mana. Kemanapun kita pergi, disitulah ada bait Allah, yaitu tubuh kita. Makanya yang paling penting itu perkenanan Tuhan. Berkat jasmani dan sebagainya itu sekunder. Perkenanan Tuhan. Yang penting Tuhan, aku mau dekat Engkau Tuhan. Tarik aku ya Tuhan. Mestinya begitu. Jangan mikirnya itu yang lain-lain. Ya. Gitu. Ingat ya, iman itu harus pakai perasaan. Kalau cuma pakai logika percuma, saudara. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku
miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tarik aku ya Tuhan. Orang yang benar itu, ungkapan imannya adalah ungkapan perasaan, bukan logika. Ketika kita menolong orang itu dengan perasaan belas kasihan. Bukan dalam rangka gini, kalau ku kasih ini pahalanya sekian dibalas Tuhan. Itu logika itu. Itu salah. Kalau kita mau berbuat sesuatu karena perasaan cinta. It's about love. It's not about law. Ini bukan tentang syariat agama. Ini tentang cintanya Tuhan. Cintanya kita. Ahava itu piktogramnya artinya bagikanlah cintaku kepada sesama. Jadi kalau ada orang yang tidak punya perasaan sama sesamanya, percuma dia jadi pendeta sekalipun. Sebab Tuhan melihat hati, perasaan kita. Ya Tuhan, cintanya Tuhan berapa besar? Aku mati buat kamu. Apakah kamu masih mau ngukur cintaku? Mestinya kita juga gitu loh. I love you too Lord. Aku mati buat engkau. Ku matikan manusia lamaku. Ku salibkan manusia lamaku. Manusia gak tahu diri nih. Diselamatkan, dikasih anugerah. Diampuni dosanya. Gak mau bertobat, masih hidup dalam dosa terus. Wah, mestinya kita gitu loh. Aku mau Tuhan. Ketika datang sama Tuhan ya Tuhanku. Hormat. Apapun lakukan. Tidak ada yang mustahil. Lakukan semuanya. Siap Tuhan. Mestinya begitu loh. Ini tentang cinta kasih. Bukan tentang logika. Coba deh saudara. Saudara belajar memainkan perasaan saudara sama Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu. Seperti engkau mengasihi aku. Ajari aku. Untuk mengasihi pasangan hidupku. Untuk mengasihi suamiku, istriku. Dia memang nyebelin Tuhan. Tapi aku mengasihi dia. Aku mau belajar sama dia bersama. Menuju langit baru, bumi baru. Mestinya begitu ya. Amin saudara. Kita sebentar lagi akan mengadakan perjamuan kudus. Kita harus ingat perjamuan kudus itu artinya apa. Kalau kita melakukan perjamuan kudus. Kalau saya melakukan perjamuan kudus ya saya langsung ingat. 2000 tahun yang lalu Tuhan bersama para rasul. Para muridnya melakukan perjamuan kudus. Dan kita diberi privilege, hak istimewa untuk melakukannya. Persis seperti Tuhan Yesus melakukan. Artinya kita semua dimasukkan ke dalam perjanjian yang baru bersama Tuhan. Itulah tanda cintanya Tuhan. Untuk mengingat kematian Tuhan di kayu salib. Kalau kita melakukan artinya kita menerima bahwa kita masuk ke dalam perjanjiannya itu. Ya. Oleh sebab itu ingat selalu tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Pancarkan cinta dari dalamnya. Hidup kita. Sehingga orang lain akan mencium semerbak bau harum cinta kita.
Itulah iman yang benar. Iman itu jelas perbuatannya, yaitu cinta kasih. Amin, saudara. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Umat Tuhan dimanapun berada, persiapkan seluruh keberadaan kita, pikiran, perasaan. Persiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur, silakan mempersiapkan, diganti teh boleh. Karena ini adalah lambang ya. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota darah-Mu Tuhan. Golgota darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, layakkan hamba-hamba-Mu ini untuk melayani perjamuan kudus. Juga seluruh umat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang dimanapun mereka berada. Layakkan mereka untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih, berkati setiap apa yang kami lakukan, agar berkenan bagi Bapa di surga, berkenan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Para pelayan perjamuan kudus, tolong dibagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Kita nyanyikan dengan lembut ya. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas
atas bukit kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, silahkan angkat tangan. Sudah semua ya? Yang di bawah sudah? Sudah ya? Tinggal para pelayan Tuhan. Sudah ya semua? Baik. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur kalau kami menjadi bagian dari perjanjian yang baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, agar mereka boleh menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Mohon berkati juga seluruh pelayan Tuhan yang sedang melayani. Berkati seluruh keluarganya, agar mereka boleh melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Juga seluruh umat Tuhan yang hadir dimanapun Tuhan. Mohon berkati setiap kami. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau sambut segala berkat. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Bagi kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.